Selamat pagi pemirsa. Ya, apa kabar pemirsa TVR Parlemen? Dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 09. Bersama saya Dadi Ramadan dan juga rekan saya. Dan dengan saya Suki Abdul. Dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, kita awali TVR 09 pagi ini dengan berita dari Komisi 2 DPR RI yang menyoroti banyaknya pemilih pemula di Kabupaten Karo, Sumatera Utara yang belum memiliki KTP elektronik. Untuk itu, KPU dan Disduk Capil diminta untuk segera menyelesaikan permasalahan pendataan dan perekaman iktp. Banyaknya pemilih pemula yang belum memiliki KTP elektronik atau EKTP di Kabupaten Karo harus segera diantisipasi pemerintah dan penyelenggara pemilu agar masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya. Komisi 2 DPR RI meminta KPU dan Disduk Capil berkoordinasi secara intensif dalam pendataan dan perekaman EKTP untuk memutakhirkan data DPT. Dalam kunjungan kerja spesifik ke KPU Kabupaten Karo, Sumatera Utara beberapa waktu lalu, Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyoroti banyaknya pemilih pemula yang belum memiliki EKTP. Doli meminta permasalahan ini segera diselesaikan karena EKTP menjadi salah satu syarat agar masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2024 mendatang. Perlu ada penyempurnaan terutama di kalangan adik-adik pemilih pemula yang tadi di beberapa SMA mereka harus kita lakukan jemput bola ya. Datang ke sekolah-sekolah. Nah, alhamdulillah pemerintah daerah Kabupaten Karo ini cukup proaktif. Walaupun sekarang sudah baru menyelesaikan 3 sekolah ya. Tadi kita dorong supaya memang terus berkoordinasi dengan KPU untuk bisa memetakan sekolah-sekolah atau daerah-daerah mana yang pemilih pemulanya masih perlu kita catat segera gitu. Selain itu, Doli juga meninjau langsung gudang logistik KPU Kabupaten Karo. Doli meminta KPU memastikan pengiriman logistik ke desa-desa terpencil tidak terlambat. KPU harus melakukan pemetaan lokasi dan berkoordinasi intensif dengan perangkat desa untuk menyelesaikan kendala distribusi. Dari Karo, Sumatera Utara, Sigit Rilo, TVR Parlemen melaporkan. Baik, selanjutnya berita dari Komisi 1 DPR RI yang mendukung langkah Kementerian Luar Negeri dalam menggalang dukungan internasional untuk kemerdekaan Palestina, serta upaya diplomasi parlemen yang terus dilakukan DPR dalam forum-forum internasional. Komisi 1 DPR RI mendukung langkah Kementerian Luar Negeri dalam menggalang dukungan internasional untuk kemerdekaan Palestina. Pasalnya, perang telah menjatuhkan jutaan korban, dan hingga kini Palestina merupakan satu-satunya negara anggota Konferensi Asia Afrika tahun 1955 yang masih belum merdeka. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Abdul Haris mengatakan, DPR mengapresiasi dan mendukung upaya Kemlu dalam mengajak negara-negara organisasi kerjasama Islam untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Apalagi pasca Indonesia ditetapkan sebagai anggota Dewan HAM PBB, perjuangan pemerintah harus terus berlanjut. Menurutnya, upaya memerdekakan Palestina merupakan perjuangan panjang, sehingga membutuhkan komitmen tinggi pemerintah. Langkah yang sangat bagus dari Menlu dan pemerintah Indonesia, dan dalam hal ini Komisi 1 apresiasi sepenuhnya terhadap langkah-langkah beliau. Beliau lakukan upaya terus untuk menggalang dukungan internasional dalam berbagai forum internasional untuk mendukung bagaimana segera tercapainya kemerdekaan Palestina. Untuk memperjuangkan kemerdekaan nggak ada pekerjaan sekali pasti langsung jadi, itu nggak ada. Butuh proses terus dan konsistensi. Ini yang paling penting keberlanjutan terus perjuangan ini dan tidak mengenal lelah. Selain diplomasi pemerintah, DPR juga terus melakukan upaya diplomasi parlemen untuk menghentikan penjajahan Israel terhadap Palestina. DPR mendesak parlemen dunia untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina melalui forum-forum parlemen internasional seperti sidang IPU, APA, dan MIKTA. Dodi Muharam, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, saat lagi Komisi 2 DPR RI meminta komitmen seluruh pihak
agar setiap warga negara dapat menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2024 dan juga warga binaan yang berada di lapas atau rutan. Nah, informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Kembali lagi di TVR 09. Komisi 2 DPR RI mendukung usulan yang disampaikan Bawaslu Kabupaten Sidoarjo kepada Kementerian Hukum dan HAM agar tidak melakukan pemindahan warga binaan menjelang Hari Pemilihan Umum 2024 yang beresiko mengganggu proses pendataan dan pemetaan DPT. Penyelenggara pemilu terus melakukan pembaruan data pemilih tetap atau DPT, tidak terkecuali bagi warga binaan lapas ataupun rutan. Komisi 2 DPR RI meminta seluruh pihak berkomitmen untuk memastikan setiap warga negara bisa menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2024 mendatang. Dicatat pada pemilu 2019, pemindahan warga binaan di Rutan Medaeng, Surabaya berimbas pada penurunan angka partisipasi pemilu. Kali ini, Bawaslu Kabupaten Sidoarjo mendorong Komisi 2 berdialog dengan Kementerian Hukum dan HAM agar tidak melakukan pemindahan warga binaan mendekati hari pemilihan. Anggota Komisi 2 DPR RI Aminur Rohman mendukung usulan tersebut dan akan segera mengomunikasikan dengan kementerian terkait. Amin menilai, perpindahan warga binaan jelang pemilu beresiko mengganggu proses pendataan dan pemetaan DPT. Karena ini kan DPTB ini kan sudah dilakukan pendataan dan pemetaan termasuk perhitungan jumlah TPS di TPS khusus itu. Sehingga kalau ini terjadi pemindahan, ya tentu ini akan mengganggu DPT dan pada gilirannya akan berpengaruh pada angka partisipasi pemilih karena dianggap itu tidak hadir kan gitu. Lebih lanjut, anggota Komisi 2 DPR RI Teddy Setiadi mendorong kementerian dan lembaga terkait menyepakati tenggat waktu terkait perpindahan warga binaan di rutan dan lapas demi kelancaran pemilu. Harus ada kebijakan memang supaya DPT itu tidak berubah-ubah. Ini harus ditegaskan dari Kemenkumham RI bahwa itu tidak boleh ada lagi perubahan-perubahan. Kalau bahasa sederhananya sampai kapan kita bisa melakukan itu? Nah itu cut off-nya lah. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Amita Pradita, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kenaikan upah minimum provinsi atau UMP di tahun 2024 diharapkan mampu meningkatkan daya beli masyarakat. Mengingat dampak kenaikan inflasi ini menyebabkan kenaikan harga bahan pokok serta kenaikan UMP harus proporsional dengan kondisi perekonomian nasional yang baru tumbuh. Kenaikan upah minimum provinsi atau UMP 2024 diharapkan menjadi solusi untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Meski begitu, anggota Komisi 11 DPR RI Bahtera menyebut kenaikan ini tetap harus mempertimbangkan keberlangsungan dunia usaha. Tingginya inflasi telah berdampak pada peningkatan harga-harga bahan pokok dan penurunan daya beli masyarakat. Untuk itu, Bahtera mengatakan faktor-faktor ini menjadi pertimbangan utama dalam menentukan kenaikan UMP. Dengan kenaikan ini,
konsumsi diharapkan bisa terjaga dan daya beli masyarakat bisa menguat. Namun Bahtra menekankan, kepentingan para pengusaha juga harus dipertimbangkan sehingga kenaikan UMP harus proporsional. Kondisi kita dipengaruhi oleh banyak hal sehingga inflasinya tinggi, terus pasti berimbas kepada harga bahan-bahan pokok. Tapi di sisi lain juga kita tidak boleh berpatokan hanya satu sisi. Aspek-aspek yang lain juga tentu harus jadi pertimbangan. Misalnya itu tadi, kalau juga terlalu tinggi, apakah dunia usahanya nggak komplain. Tetapi kalau juga terlalu rendah, tentu juga masyarakat yang bekerja itu kan kita lihat supaya kondisi ekonominya harus penyesuaian juga, karena harga barang-barang mahal, inflasi tinggi, kalau penghasilan mereka juga rendah ya bagaimana daya beli bisa meningkat. Jadi memang harus kita banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Lebih lanjut, Bahtra meminta kenaikan UMP dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kondisi perekonomian nasional yang baru mulai tumbuh. Bank Indonesia dan tim pengendali inflasi daerah perlu bekerja lebih optimal untuk menstimulasi daya beli masyarakat. Helmi dan Rifki, TVR Parlemen melaporkan. Selanjutnya pemirsa, anggota Komisi 7 DPR RI mendorong program hilirisasi pemerintah terus berlanjut. Program ini dinilai menjadi langkah strategis dalam memperkuat perekonomian nasional yang berkelanjutan dari sektor sumber daya alam dan mineral. Program hilirisasi yang dicanangkan pemerintah sejak beberapa tahun lalu merupakan langkah menuju ekonomi Indonesia yang berkelanjutan. Dengan hilirisasi, eksploitasi sumber daya alam dan mineral akan lebih bernilai dan bermanfaat bagi peningkatan pendapatan negara. Untuk itu, Komisi 7 DPR RI mendorong program ini terus berlanjut, karena merupakan langkah strategis menuju Indonesia maju pada 2045 mendatang. Anggota Komisi 7 DPR RI Muhtarudin mengatakan, hilirisasi merupakan amanat Undang-Undang Minerba, sehingga harus terus berjalan. Menurutnya, keberlanjutan hilirisasi sangat krusial untuk memperkuat ekonomi nasional serta membuka jutaan lapangan kerja bagi masyarakat. Artinya kita tidak hanya sebagai penghasil konsentrat, penghasil bahan baku, tetapi juga penghasil daripada hasil akhir dari mineral kita. Nah, ini kan bagus untuk ekonomi ke depan. Ya, tidak hanya soal pendapatan negara, tapi juga soal lapangan pekerjaan dan lain-lain. Oleh karena itu, hilirisasi adalah sebuah keharusan yang harus tetap dilanjutkan, ya. Dan apalagi ini memang sudah amanat undang-undang. Nah, tinggal bagaimana agar proses hilirisasi ini berjalan, ya, secara terkonsep, ya, terstruktur, ya, sistematis, terukur, ya, sehingga tahapan-tahapan daripada progres hilirisasi ini terlihat, ya. Muhtarudin menyebut, hilirisasi tidak hanya penting untuk mengoptimalkan nilai tambah produksi, tetapi juga penting untuk melakukan praktik pertambangan yang berkelanjutan, yang menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Andri dan Kristio, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 8 DPR RI bersama dengan pemerintah ini telah menyepakati besaran rata-rata biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 1945 Hijriah atau 2024 Masehi sebesar 93,4 juta rupiah jemaah haji reguler. Yang mulanya Kementerian Agama Republik Indonesia mengusulkan 105 juta rupiah per jemaah untuk besaran BPIH tahun 2024. Nah, informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu, tetaplah bersama kami di TVR 09. Dalam sejarah Indonesia, tahun 2024 kita mengadakan pemilu serentak, legislatif dan eksekutif baik di tingkat pusat maupun daerah. Catat waktunya, Rabu 14 Februari 2024. Untuk pemilihan legislatif, Anda akan memilih anggota DPD, anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten atau Kota. Selain pemilu legislatif, Anda juga akan memilih presiden dan wakil presiden loh pemirsa.
Di bulan November, tepatnya Rabu, 27 November 2024, juga akan diadakan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak. Dalam pilkada nanti, Anda akan memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Nah, pemirsa sudah tahu kan waktunya? Kini saatnya Anda untuk mempersiapkan diri. Kenali calon-calon wakil rakyat dan pemimpin Anda dengan baik. Jangan sampai kesempatan untuk memilih calon wakil rakyat dan pemimpin Anda terlewat begitu saja. Ayo ramaikan Pesta Demokrasi Pemilu 2024 dengan meriah. Demi masa depan bangsa Indonesia. Terima kasih Anda masih menyaksikan TVR 09. Pemirsa, Ketua Komisi 8 DPR RI Ashabul Kahfi menjelaskan dengan ditekannya BPIH tahun 2024 rincian beban biaya perjalanan ibadah haji atau BIPIH tahun 2024 menjadi 56 juta per calon jemaah. Nah, selain menetapkan biaya BPIH tahun 2024, Komisi 8 DPR RI dan juga Kementerian Agama ini juga menyepakati pelunasan biaya haji menggunakan skema cicilan yang dilakukan melalui virtual account dengan sistem top up. Dan juga Komisi 8 DPR RI terus berkomitmen dalam mengawal pelaksanaan ibadah haji tahun 2024 agar berjalan dengan baik, terutama dalam mengawasi kinerja BPKH untuk mengoptimalkan dana haji agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umat. Ya, untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Berikut ini. Komisi 8 DPR RI bersama dengan pemerintah telah menyepakati besaran rata-rata biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 1445 Hijriah sebesar 93,4 juta rupiah untuk jemaah haji reguler. Mulanya, Kementerian Agama Republik Indonesia mengusulkan 105 juta rupiah per jamaah untuk besaran BPIH tahun 2024. Usulan angka Kemenak akan membuat nilai BPIH tahun 2024 melonjak hingga 16% dari nilai BPIH tahun 2023, yaitu sebesar 90 juta rupiah per jamaah. Atas usulan tersebut, Komisi 8 DPR RI menolak tegas usulan Kemenak atas kenaikan biaya BPIH karena dianggap akan memberatkan para calon jemaah haji. Komisi 8 DPR RI terus mendesak pemerintah untuk menekan komponen biaya penyelenggaraan haji, namun tetap mempertahankan kualitas pelayanan kepada jemaah haji. Melalui proses yang panjang, Komisi 8 DPR RI berhasil menekan nilai BPIH menjadi 93,4 juta rupiah. Angka tersebut lebih rendah sebesar 11,6 juta rupiah dari usulan Kemenak. Dengan begitu, nilai kenaikan BPIH hanya sebesar 3%. Dan masih dianggap realistis. Dalam konferensi pers, Ketua Komisi 8 DPR RI Ashabul Kahfi menjelaskan, dengan ditekannya BPIH tahun 2024 tersebut, rincian beban biaya perjalanan ibadah haji atau BIPIH tahun 2024 menjadi 56 juta per calon jemaah yang digunakan untuk biaya penerbangan, akomodasi di Mekah, biaya hidup, dan biaya visa. Sedangkan yang bersumber dari nilai manfaat sebesar 37 juta rupiah atau 40% dari BPIH. Insya Allah kami sudah berupaya semaksimal menemukan angka yang menurut kami sangat rasional. Angka ini tentu kita juga mempertimbangkan dari aspek kemampuan jamaah, tapi juga kita mempertimbangkan dari aspek keberlanjutan keuangan haji. Meskipun nilai BPIH tahun 2024 mengalami kenaikan, Komisi 8 DPR RI menegaskan pentingnya skema cicilan pelunasan biaya haji dalam rapat panja haji, agar para jemaah tidak harus membayar sekaligus biaya pelunasan, sehingga kenaikan biaya haji tidak memberatkan jemaah.
Komisi 8 DPR RI dan Kemenak juga menyepakati pelunasan biaya haji menggunakan skema cicilan dengan sistem top-up. Melalui sistem top-up, calon jemaah dapat menyetorkan dana haji sesuai dengan kemampuannya hingga penutupan pelunasan BPIH tahun 2024. Komisi 8 DPR RI terus berkomitmen dalam mengawal pelaksanaan ibadah haji tahun 2024 agar berjalan dengan baik, terutama dalam mengawasi kinerja BPKH untuk mengoptimalkan dana haji. Pertama, nilai manfaat tersebut merupakan hasil dari dana kelolaan yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji ya. Untuk tahun ini tentu kita harapkan nilai manfaat dari dana kelolaan haji ini bisa dapat dioptimalkan. Menteri Agama Republik Indonesia mengapresiasi kinerja DPR RI dalam mengawal pelaksanaan ibadah haji setiap tahunnya agar dapat berjalan lancar dan memastikan BPKH telah mengelola dana haji dengan presisi. Ini hal yang sangat luar biasa menunjukkan komitmen DPR untuk terus memberikan pengawalan terhadap pelaksanaan haji dengan baik. Ini 2 minggu loh. Dan tentu ini menjadi catatan penting bagi pemerintah untuk bisa melaksanakan pelayanan terhadap jamaah haji yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Penetapan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024 telah diselesaikan Komisi 8 DPR RI dengan baik dan tetap memprioritaskan kepentingan masyarakat, di mana Komisi 8 DPR RI berhasil memangkas usulan kenaikan BPIH 2024 dan mendorong kebijakan skema cicilan pelunasan biaya haji guna meringankan keuangan para jemaah haji, serta mengoptimalkan kinerja BPKH dalam mengelola nilai manfaat. Pemirsa, seiring berjalannya waktu, teknologi di sekeliling kita pun turut berkembang dengan pesat, yang tentunya selain memiliki nilai positif, juga memiliki nilai negatif. Salah satunya ini teknologi di dunia yang banyak dipakai yaitu AI atau Artificial Intelligence yang memberikan dampak besar bagi masyarakat. Lalu apa saja keuntungan dan ancaman kecerdasan buatan Artificial Intelligence? Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09. Dalam sejarah Indonesia, tahun 2024 kita mengadakan pemilu serentak, legislatif dan eksekutif baik di tingkat pusat maupun daerah. Catat waktunya, Rabu 14 Februari 2024. Untuk pemilihan legislatif, Anda akan memilih anggota DPD, anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten atau Kota. Selain pemilu legislatif, Anda juga akan memilih presiden dan wakil presiden loh pemirsa. Di bulan November, tepatnya Rabu 27 November 2024, juga akan diadakan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak. Dalam pilkada nanti, Anda akan memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Nah, pemirsa sudah tahu kan waktunya? Kini saatnya Anda untuk mempersiapkan diri. Kenali calon-calon wakil rakyat dan pemimpin Anda dengan baik. Jangan sampai kesempatan untuk memilih calon wakil rakyat dan pemimpin Anda terlewat begitu saja. Ayo ramaikan Pesta Demokrasi Pemilu 2024 dengan meriah. Demi masa depan bangsa Indonesia. Kembali lagi di TVR 09. Pemirsa, AI merupakan kecerdasan buatan yang memiliki banyak kemampuan guna membantu mempermudah tugas manusia, bahkan dalam mengambil keputusan. Nah, teknologi ini tentunya tidak hanya membawa dampak positif, namun juga berdampak negatif. Salah satunya ini terkait dengan keamanan privasi. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan tayangan Artificial Intelligence, keuntungan
dan ancaman kecerdasan buatan pada segmen Intips, informasi dan tips. Berikut ini. Pemirsa TVR Parlemen, kali ini pemirsa akan kami ajak untuk memahami kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau yang lebih sering disebut dengan AI. AI telah menjadi salah satu tren teknologi paling signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Dengan kemampuannya untuk memproses dan menganalisis data secara cepat, serta mengambil keputusan yang kompleks, AI telah memberikan dampak yang besar bagi berbagai aspek kehidupan manusia saat ini. Namun, seiring dengan kemajuan ini, muncul pula beberapa ancaman dan kekhawatiran terkait dengan perkembangan AI loh pemirsa. Jadi, apa aja sih keuntungan dan ancaman dari AI ini? Sampai-sampai seluruh perusahaan, instansi, bahkan pemerintahan di berbagai dunia berlomba-lomba mengembangkan teknologi AI untuk mendukung kerja mereka. Bahkan menginvestasikan miliaran dolar untuk menciptakan sebuah mesin yang serba bisa. Salah satu AI yang lagi hits dan banyak dipakai adalah ChatGPT, merupakan aplikasi AI berbasis website yang dibuat dengan cara komunikatif untuk mencari informasi. Pemirsa, ChatGPT bisa dikembangkan untuk mendukung berbagai pekerjaan yang sedang kita lakukan, karena kemampuan berpikirnya yang sangat mumpuni dan terus berkembang menyamai kemampuan berpikir manusia. Saat ini, ChatGPT telah digunakan di berbagai elemen pekerjaan, seperti jurnalis hingga pelajar. Kita bisa meminta ChatGPT mencarikan sumber rujukan yang valid, hingga membuat perencanaan kerja atau rencana jalan-jalan. Bahkan, artikel ini dibuat dengan bantuan ChatGPT juga loh pemirsa. Meskipun kita hanya menggunakan ChatGPT, sesungguhnya AI telah dikembangkan di berbagai belahan dunia. Contohnya, mulai dari dunia kesehatan, dengan adanya aplikasi yang mampu mendeteksi cepat penyakit manusia. Selain itu, saat ini kita juga semakin mudah mendapatkan layanan asisten di ponsel kita. Bagi pengguna perangkat Apple, pemirsa bisa memanfaatkan fitur asisten pribadi yang disebut dengan Siri, Android dengan Google, juga Amazon dengan Alexa. Tentu pemirsa pernah mencobanya kan? Bahkan berbagai layanan perusahaan besar pun sudah memiliki asisten virtual untuk menjangkau komplain dari pelanggannya. Dunia otomotif pun tak kalah maju. Saat ini berkembang berbagai mobil tanpa supir atau yang disebut dengan kendaraan otonom. Sebut saja Tesla, milik Elon Musk, yang menjadi pionir kendaraan listrik dengan kemampuan kecerdasan buatannya. Teknologi AI digunakan dalam pengembangan mobil otonom untuk membantu kendaraan dalam mengenali dan respon lingkungan sekitarnya. Mobil otonom seperti Tesla menggunakan AI untuk sistem pengemudi otomatis yang dapat mengendalikan kendaraan tanpa perlu manusia. Pemirsa, di dunia seni pun AI tak kalah menggiurkan. Adobe misalnya, mengembangkan AI yang disebut Adobe Firefly untuk membantu kita menyelesaikan tugas-tugas desain atau gambar ilustrasi, bahkan foto yang kita butuhkan. Kini melakukan manipulasi gambar menjadi semakin mudah. Kita tinggal membuat perintah pada kanvas dan voila, semua sudah langsung dikerjakan oleh AI. Perintah dalam bentuk kalimat bisa diterjemahkan dalam bentuk gambar yang sangat detail, seolah-olah dibuat oleh manusia. Padahal, semuanya telah dikerjakan secara mandiri oleh mesin dalam hitungan detik. Inilah mengapa AI sebagai mesin bisa bermimpi sendiri dan mengembangkan dirinya sendiri secara artistik. Tapi pemirsa, banyak yang skeptis dengan perkembangan AI juga loh. Khususnya mereka yang takut jika AI semakin pintar dan bahkan lebih pintar dari manusia. Banyak sekali film-film yang menggambarkan betapa menakutkannya tentang perkembangan AI ini loh pemirsa. Seperti film Terminator ini, yang bercerita tentang robot dengan kemampuan melebihi manusia super. Bahkan banyak pemikir yang memperkirakan di masa depan manusia bisa punah karena mesin yang bisa menguasai dunia. Wah, kok serem sekali ya. Dalam era di mana data menjadi komoditas yang berharga, masalah keamanan dan privasi juga menjadi perhatian utama. Penggunaan AI yang luas juga berarti adanya potensi resiko terhadap kebocoran data pribadi dan serangan siber yang lebih kompleks. Misalnya AI yang digunakan dalam aplikasi di Instagram atau TikTok.
ada aplikasi yang bisa mengubah wajah kita menjadi seperti wajah orang lain. Aplikasi ini mengandung potensi bahaya yang membuat identitas orang bisa disalahgunakan untuk tujuan tertentu, seperti pemerasan dan pencurian identitas. Nah, itu tadi beberapa poin soal keuntungan dan ancaman dari perkembangan AI. Kalau pemirsa TVR Parlemen, bagaimana nih? Optimis atau takut dengan perkembangan AI yang semakin pintar? Pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari ini, Senin 4 Desember 2023. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, Komisi 8 DPR RI rapat dengar pendapat dengan Kepala Badan Pelaksana dan Ketua Dewan Pengawas Keuangan Haji atau BPKH. Dilanjutkan pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, Komisi 6 DPR RI rapat kerja dengan Menteri BUMN. Dan sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Pemirsa TVR Parlemen, demikianlah TVR 09 edisi pagi hari ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi hari ini. Saya Subki Abdul dan juga rekan saya Dadi Ramadan, sampai jumpa di TVR 09 esok hari. TVR Parlemen, referensi Indonesia.